Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Di tengah kota kecil yang tenang, di mana jalanan berdebu dan rumah-rumah berdiri dengan deretan pagar kayu yang sudah lapuk, ada satu toko yang selalu ramai dikunjungi. Toko itu adalah toko emas Sumber Rejeki. Dengan kaca etalase yang berkilauan dan dinding kayu tua yang memancarkan pesona vintage, toko ini sudah berdiri selama lebih dari 2 dekade. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemiliknya. Namun yang jelas toko itu selalu berhasil menarik perhatian orang-orang. Harga emas di sana jauh lebih murah dibandingkan toko-toko lainnya. Banyak yang beranggapan itu adalah kesempatan emas. Pembelian emas berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Rina, seorang wanita muda yang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe, sedang mengalami masa-masa sulit. Gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Dedi. Mereka telah merencanakan untuk menikah selama setahun, namun masalah finansial selalu menjadi penghalang utama. Suatu malam, ketika sedang berjalan pulang setelah jam kerja, Rina melihat kerumunan orang di depan toko emas Sumber Rejeki. Para pelanggan terlihat keluar dengan wajah gembira, membawa kantong plastik berisi perhiasan emas yang berkilauan. Rina mendekat, penasaran. Kenapa ramai sekali malam ini? Tanya Rina pada seorang pria tua yang sedang keluar dari toko dengan tas berisi emas. Oh, ini toko emas yang luar biasa. Harga di sini lebih murah dari yang lain. Kamu harus coba. Jawab pria itu sambil tersenyum lebar. Rina merasa terkejut. Emas, lebih murah, gumamnya dalam hati. Ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ia tahu harga emas di pasar sangat tinggi, apalagi untuk perhiasan berkualitas. Apa yang membuat toko ini berbeda? 2 hari kemudian, Rina memutuskan untuk mengunjungi toko tersebut. Ia melangkah masuk ke dalam toko dengan rasa penasaran yang membuncah. Begitu pintu kayu terbuka, ia langsung disambut oleh aroma kayu manis yang khas dan suasana yang terasa hangat meskipun toko itu terlihat kuno. Di balik meja kayu tua, berdiri seorang pria paruh baya yang tersenyum lebar. Pria itu mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Terlihat sangat rapi meski usianya sudah cukup tua. Namanya adalah Darto. Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Sapa Darto dengan suara lembut. Saya hanya ingin melihat-lihat, jawab Rina, sedikit gugup. Darto tersenyum. Tentu, silakan. Semua perhiasan di sini bisa Anda lihat. Saya menjualnya dengan harga yang sangat terjangkau. Rina melihat sekeliling. Toko itu penuh dengan berbagai jenis perhiasan emas. Cincin, kalung, gelang, hingga anting-anting yang dipajang rapi di etalase. Semua tampak indah dan berkilauan. Namun, ada satu hal yang sangat menarik perhatian Rina. Harga yang tertera di setiap label harga jauh lebih rendah dibandingkan toko-toko lain yang pernah ia lihat. Bahkan, beberapa potongan perhiasan yang terlihat sangat mewah, dijual dengan harga yang hampir tidak masuk akal. Kenapa harganya bisa begitu murah? Tanya Rina tanpa sengaja. Darto tersenyum tipis. Itu adalah keistimewaan yang hanya bisa Anda temukan di sini, Nona. Kami menjual emas dengan harga rendah agar lebih banyak orang bisa memiliki keindahan emas tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Rina merasa terkesima. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang aneh dengan toko ini. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, saat itu juga, Rina berpikir untuk membeli cincin pernikahan di sini. Harga yang terjangkau akan memudahkan mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saya akan membeli cincin ini, kata Rina sambil menunjuk cincin emas di etalase. Pilihan yang sangat bagus, jawab Darto, masih dengan senyumnya yang ramah. Tapi, saya akan memberikan harga yang lebih spesial untuk Anda. Sebagai hadiah dari toko ini. Rina terkejut. Hadiah? Ya,
Saya akan memberikan harga yang lebih murah, hanya untuk Anda. Ini adalah kesempatan langka, Nona. Rina merasa tidak bisa menolak tawaran itu. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk membeli cincin tersebut. Dengan harga yang sangat murah, ia bisa segera mempersiapkan pernikahannya. Darto pun mengambil cincin itu dan menghitungkan harga yang harus dibayar Rina. Setelah membayar, Darto memberikan cincin itu dengan senyum yang semakin lebar. Selamat, Nona. Semoga pernikahan Anda penuh kebahagiaan. Rina merasa sangat senang, meskipun ada sedikit perasaan ganjil yang mengganggu pikirannya. Namun, ia memilih untuk melupakan perasaan itu dan pulang dengan hati yang riang. Cincin pernikahan yang sempurna, harga yang murah, dan masa depan yang lebih cerah menanti di depan mata. Namun, seiring berjalannya waktu, Rina mulai merasakan perubahan aneh dalam hidupnya. Semakin sering ia membeli perhiasan dari toko emas sumber rejeki, semakin banyak pula kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Awalnya, ia hanya merasa sedikit cemas, namun lama-kelamaan, rasa itu semakin mendalam. Ia mulai merasa bahwa ada yang tidak beres dengan toko itu dan dengan Darto. Setiap kali ia kembali ke toko itu, Darto selalu memberinya harga yang lebih murah lagi, dan selalu ada lebih banyak perhiasan baru yang dipajang, semakin mewah dan menggoda. Namun, harga yang murah ini ternyata membawa konsekuensi yang tak terduga. Seminggu setelah membeli cincin pernikahan itu, Rina mulai merasakan perubahan yang semakin jelas. Meskipun kehidupan pernikahannya dengan Dedi semakin mendekat, ada perasaan aneh yang menghantuinya setiap kali ia melihat cincin emas yang dibelinya di toko emas sumber rejeki. Rasa senang yang seharusnya muncul justru berubah menjadi kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Ada suatu rasa berat di dadanya, seakan ada sesuatu yang mengikat dirinya pada perhiasan itu. Pada suatu malam yang gelap, ketika Rina tengah bersiap untuk tidur, telepon genggamnya bergetar. Ia melihat nama yang muncul di layar, Darto. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat telepon itu. "Selamat malam, Nona Rina." Suara Darto terdengar lembut, namun ada keanehan dalam nada suaranya. "Selamat malam, Pak Darto. Ada apa ya?" jawab Rina, mencoba tetap tenang meskipun rasa takut mulai menggerayangi hatinya. "Saya hanya ingin mengingatkan Anda tentang janji yang telah kita buat." "Anda ingat bukan?" tanya Darto. Suaranya terkesan menenangkan namun penuh teka-teki. Rina terdiam sejenak. "Janji? Apa maksud Pak Darto?" "Emas itu, Nona. Anda sudah menerima harga yang sangat murah. Namun, setiap perhiasan yang Anda beli di toko ini memiliki harga yang lebih besar, yang harus Anda bayar dengan cara yang berbeda." Rina merasa darahnya serasa berhenti mengalir. Apa yang dimaksud Darto? Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Apa maksud Pak Darto?" tanya Rina. Suara mulai bergetar. "Tidak perlu khawatir. Anda akan memahami semuanya segera. Anda hanya perlu datang ke toko lagi, malam ini," jawab Darto dengan nada yang penuh misteri. Rina merasa bingung dan takut. Ada kekhawatiran yang semakin besar di hatinya. Namun entah kenapa ia merasa terdorong untuk memenuhi permintaan itu. Ia merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya, Rina pun memutuskan untuk pergi. Ia mengenakan jaketnya, keluar dari rumah, dan menuju toko emas sumber rejeki yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jalanan malam itu sepi, dan udara terasa dingin, tetapi perasaan aneh yang terus menggerogoti dirinya membuat langkahnya semakin cepat. Sesampainya di toko, pintu kayu sudah terbuka, dan lampu-lampu kecil yang terpasang di dalam toko memancarkan cahaya kuning yang temaram. Darto sudah menunggu di belakang meja kayu tua, dengan wajahnya yang tak pernah berubah, tetap tersenyum, namun ada ketegangan di matanya. "Selamat datang, Nona. Sudah lama kita tidak bertemu." "Terima kasih sudah datang," kata Darto dengan suara lembut. "Pak Darto, apa yang sebenarnya terjadi? Saya merasa ada yang aneh dengan semua ini," tanya Rina, dengan nada cemas. Darto tidak langsung menjawab. Ia berdiri dan melangkah ke arah Rina, dengan gerakan yang sangat tenang, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia memandang Rina dalam diam sejenak,
sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang lebih rendah, penuh dengan rahasia. Setiap emas yang Anda beli di toko ini bukan hanya sekadar perhiasan, Nona. Itu adalah pertukaran. Ada harga yang harus dibayar, yang mungkin belum Anda pahami sepenuhnya. Rina terdiam, tidak mengerti. Harga yang harus dibayar? Maksud Pak Darto? Darto mengangguk pelan. Harga itu adalah jiwa. Jiwa yang harus digantikan dengan setiap perhiasan yang Anda bawa pulang. Setiap kali Anda membeli emas, Anda bukan hanya membeli barang, tetapi juga mengambil bagian dari kesepakatan yang telah saya buat dengan entitas lain. Rina merasa darahnya seperti membeku. Apa yang dimaksud dengan entitas lain? Darto tampaknya menyadari ketakutannya dan melanjutkan penjelasannya. Ini bukan sekadar tentang emas, Nona. Ini adalah pesugihan, sebuah jalan untuk memperoleh kekayaan dengan harga yang sangat tinggi. Saya tidak bisa memberi Anda penjelasan lebih banyak tentang siapa atau apa yang ada di balik semua ini. Namun, Anda harus tahu, semakin banyak yang Anda ambil, semakin banyak yang harus Anda bayar. Rina merasa sangat bingung dan terkejut. Ia berusaha mengingat kembali semua perhiasan yang telah ia beli dari toko ini. Sejak membeli cincin pertama kali, hidupnya memang terasa berbeda. Keadaan finansialnya membaik dengan sangat cepat, dan ia bisa membeli barang-barang yang sebelumnya tidak terjangkau. Tapi, apakah ini semua ada hubungannya dengan harga yang harus dibayar? Apa yang harus saya lakukan, Pak Darto? Tanya Rina, suaranya serak. Darto tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa Anda lakukan, Nona. Sudah terlambat. Anda sudah terikat dalam kontrak ini. Yang bisa Anda lakukan sekarang hanyalah mengikuti alurnya. Rina merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tidak bisa ia menangkan. Namun, Darto tidak memberikan kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya berdiri diam, menatap Rina dengan mata yang penuh arti. Tiba-tiba, pintu toko terbuka, dan seorang pria tua yang terlihat sangat lemah masuk. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan berbau apek, seolah-olah ia baru saja keluar dari kuburan. Mata pria itu kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Pak Darto, saya sudah memenuhi janji saya, kata pria tua itu dengan suara serak, sebelum jatuh ke lantai, tak bergerak lagi. Darto melirik pria itu sejenak, lalu kembali menatap Rina dengan mata yang tajam. Ini adalah harga yang harus dibayar, Nona. Orang ini sudah membayar harga untuk emas yang dia ambil. Begitu pula Anda. Rina merasa kepalanya pusing. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Terjebak dalam lingkaran yang semakin gelap. Kehidupan Rina berubah total setelah malam itu. Meskipun ia mencoba mengabaikan semua yang telah ia dengar di toko emas sumber rejeki, perasaan teror yang menggerogoti hatinya semakin sulit untuk disangkal. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas benang tipis antara kenyataan dan kegelapan yang mulai merayap masuk ke dalam hidupnya. Rina tidak bisa tidur. Setiap malam, ia terbangun dengan kecemasan yang tak terhentikan. Cincin pernikahan yang indah itu, yang pertama kali membuatnya begitu bahagia, sekarang terasa seperti sebuah beban. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan perhiasan itu, seakan-akan cincin tersebut bukan hanya simbol cinta, tetapi juga tanda kutukan yang mengikat dirinya pada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Hari demi hari, Rina mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Namun, kejanggalan demi kejanggalan terus mengikuti jejaknya. Setiap kali ia membeli perhiasan baru di toko Darto, kehidupannya seolah semakin berjalan mulus. Gajinya di kafe tiba-tiba meningkat. Dedi, tunangannya, semakin perhatian, dan mereka bahkan mulai merencanakan pernikahan yang lebih mewah. Semuanya terasa sempurna. Namun di balik semua itu, Rina merasa semakin terperangkap. Puncaknya terjadi pada malam ketika Rina kembali menerima telepon dari Darto. "Selamat malam, Nona Rina." Suara Darto terdengar kembali, kali ini lebih dalam dan lebih tegas. Rina menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Pak Darto, apa lagi yang Anda inginkan?" "Ada yang harus Anda ketahui, Nona," jawab Darto,
Suaranya lebih berat dari biasanya. Harga yang Anda bayar tidak hanya untuk perhiasan, tetapi juga untuk jiwa. Setiap perhiasan yang Anda ambil berarti Anda telah mengambil bagian dari kesepakatan yang lebih besar. Dan sekarang, saatnya Anda memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Rina merasa mual, dan tubuhnya gemetar. Apa maksud Pak Darto? Darto menghela napas. Anda sudah terikat, Rina. Jiwa Anda sudah menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Dan mereka yang terikat harus membayar dengan cara mereka sendiri. Sebagaimana Anda melihat pria tua itu tadi malam, dia tidak bisa menghindar dari takdirnya. Takdir. Rina hampir berteriak. Suaranya serak. Pak Darto, saya tidak mau ini. Saya ingin keluar. Saya tidak mau terlibat lebih jauh lagi. Terlambat, Nona. Jawab Darto dengan nada yang menenangkan. Tidak ada jalan keluar dari kesepakatan ini. Bahkan jika Anda mencoba untuk melarikan diri, Anda akan ditarik kembali. Semua yang telah Anda ambil, setiap perhiasan, setiap emas, itu adalah bagian dari jiwa Anda yang kini telah dimiliki. Tidak ada yang bisa membatalkan ini. Rina terdiam. Napasnya terengah-engah. Ketakutannya semakin dalam. Bagaimana cara mengakhiri ini, Pak Darto? Saya tidak ingin kehilangan diri saya sendiri. Setiap jiwa yang terikat oleh emas ini harus membayar dengan cara yang sama, jawab Darto pelan, seolah-olah sedang berbicara tentang hal yang sangat biasa. Dan jika Anda ingin membebaskan diri, Anda harus membuat pilihan. Sebuah pilihan yang sangat sulit. Rina tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang harus dilakukannya, meskipun ia belum tahu apa itu. Malam itu, ia kembali mengunjungi toko emas Sumber Rejeki, dengan perasaan yang semakin tertekan. Begitu memasuki toko, ia merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, meskipun cuaca di luar terasa hangat. Darto menyambutnya dengan senyum yang tidak lagi ramah. Wajahnya terlihat lebih serius, lebih gelap. Selamat datang, Nona. Sudah siap dengan pilihan Anda? Tanya Darto, suaranya datar. Rina menatapnya dengan mata penuh kecemasan. Apa yang harus saya lakukan, Pak Darto? Darto melangkah mendekat, menatapnya dengan mata yang tajam. Ada dua pilihan, Rina. Yang pertama, Anda tetap menjalani kehidupan seperti ini, menikmati semua yang telah Anda peroleh. Tetapi, harga yang harus Anda bayar akan semakin besar seiring waktu. Jiwa Anda akan semakin terikat, dan Anda akan kehilangan diri Anda sepenuhnya. Rina merasa perutnya mual. Dan pilihan kedua. Darto menghela napas. Pilihan kedua adalah melepaskan diri dari semua ini. Namun, untuk itu, Anda harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Sesuatu yang lebih mahal daripada emas itu sendiri. Rina menatap Darto dengan bingung. Apa itu? Apa yang harus saya korbankan? Darto tersenyum dengan sinis. Itulah yang harus Anda tentukan. Pilihannya ada di tangan Anda. Nona, apakah Anda akan mempertahankan semua yang telah Anda peroleh? Ataukah Anda akan melepaskan semuanya dan membayar harga yang lebih besar untuk kebebasan Anda? Rina merasa seolah-olah dunia sekitarnya berputar. Setiap kata yang keluar dari mulut Darto terasa seperti jebakan. Pilihan yang harus ia buat tampak semakin mengerikan. Namun di balik semua itu, ia merasa ada sedikit harapan. Mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Seorang pria muda, dengan wajah pucat dan penuh ketakutan, masuk ke dalam toko. Ia berjalan dengan langkah goyah, seolah-olah baru saja mengalami sesuatu yang sangat buruk. Darto menoleh, melihat pria itu dengan ekspresi yang sulit dipahami. "Ah, Anda datang juga," kata Darto. Suaranya penuh dengan nada yang tidak bisa ditafsirkan. Pria muda itu menatap Rina dengan mata yang penuh dengan ketakutan. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya ingin keluar," katanya dengan suara terputus-putus, sebelum jatuh terkulai di lantai,
seolah-olah kekuatan yang ada di dalam dirinya sudah habis. Darto hanya mengamati, tanpa tampak merasa terganggu. Begitu juga dengan Anda, Nona. Pilihannya sudah semakin dekat. Rina merasa hatinya hampir hancur. Semua yang terjadi di sekelilingnya terasa begitu nyata, dan semakin ia terlibat dalam permainan ini, semakin ia merasa dirinya terjatuh ke dalam lubang yang tak berujung. Hari-hari berlalu dengan perasaan semakin kacau dalam diri Rina. Semua yang terjadi sejak ia pertama kali menginjakan kaki di toko emas sumber rejeki kini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Keadaan kehidupannya yang semakin membaik, kekayaan yang datang begitu cepat, dan pernikahan yang semakin dekat dengan Dedi, semuanya tampak seperti hadiah dari takdir. Namun semuanya membawa bayangan gelap yang menghantui setiap langkahnya. Pikiran Rina hanya berputar pada satu hal, harga yang harus dibayar. Darto sudah jelas mengatakan bahwa jiwa adalah imbalan yang harus diterima oleh setiap orang yang terjerat dalam pesugihan ini. Namun, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam lagi, sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan dari sekadar jiwa yang dipertaruhkan. Suatu malam, Rina terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Pemandangan di depannya kabur, namun ia bisa merasakan kehadiran seseorang yang sangat dekat dengannya. Dalam samar-samar, ia melihat sosok Darto berdiri di ujung tempat tidurnya. Matanya yang tajam menatapnya dengan penuh makna. "Tidur yang nyenyak, Nona?" tanya Darto dengan senyum misterius di wajahnya. Rina terbangun. Dadanya berdegup kencang. Apa yang Anda inginkan?" Suaranya bergetar, dan tubuhnya terasa lemas. Darto tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat. Langkahnya berat dan sunyi. "Ada banyak hal yang tidak Anda pahami, Rina. Semua yang telah terjadi, semua yang telah Anda capai, memiliki harga. Dan Anda harus siap untuk membayar itu." Rina merasakan seberkas ketakutan melanda hatinya. Saya ingin mengakhiri ini. Saya tidak mau terlibat lagi." Darto hanya menggelengkan kepala. "Terlambat, Nona. Anda sudah terikat. Anda telah melangkah jauh lebih dalam daripada yang Anda kira. Tidak ada yang bisa menghindari takdirnya." Rina merasa keputusasaan menyelimuti dirinya. Takdir? Jadi, apa yang harus saya lakukan? Darto berhenti tepat di samping tempat tidur, lalu menatap Rina dengan mata yang penuh arti. "Ada pilihan, Rina. Anda sudah tahu itu. Namun, untuk membuat pilihan itu, Anda harus mengerti konsekuensinya." Rina mengerjapkan matanya. Tubuhnya semakin lemah. "Apa maksud Pak Darto? Saya sudah mendengarnya sebelumnya, tapi saya tidak mengerti apa yang harus saya bayar." Darto menundukkan kepalanya sedikit, mengamati Rina dengan tatapan penuh penilaian. Setiap orang yang terikat dengan pesugihan ini harus membayar dengan cara yang berbeda. Beberapa harus kehilangan jiwa mereka, beberapa harus kehilangan orang yang mereka cintai. Namun, ada satu cara untuk memutuskan ikatan ini, dan itu adalah pengorbanan besar. Rina menatapnya dengan penuh kebingungan. "Pengorbanan besar?" Darto mengangguk pelan. "Betul. Anda harus menyerahkan seseorang yang sangat berharga bagi Anda, seseorang yang telah memberi Anda kebahagiaan, yang telah membantu Anda mencapai segala yang Anda inginkan. Hanya dengan mengorbankan mereka, Anda bisa membebaskan diri dari ikatan ini." Tubuh Rina terasa lemas. "Tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa mengorbankan Dedi." Darto tersenyum. Senyum yang dingin dan tidak menyenangkan. "Itulah kenyataannya, Nona. Setiap orang yang terikat dalam pesugihan ini harus membayar harga yang sangat tinggi. Dan harga yang harus Anda bayar bukan hanya jiwa Anda, tapi jiwa orang yang Anda cintai." Rina terisak, merasa dikelilingi oleh kegelapan yang semakin pekat. "Tidak, saya tidak bisa. Saya tidak akan mengorbankan Dedi. Ada cara lain, bukan?" Darto menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Tidak ada cara lain, Rina. Itulah satu-satunya jalan. Pilihan Anda adalah memilih antara mempertahankan semua yang telah Anda capai, dan membiarkan seseorang yang Anda cintai menjadi korban, atau membiarkan semuanya hancur."
Rina merasa matanya berkelip-kelip. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang terus berlanjut. Dan ia merasa kehilangan arah. Hanya ada satu pilihan yang bisa ia buat. Dan itu adalah pilihan yang mengerikan. 3 hari kemudian, Rina tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Setiap kali ia menatap cincin emas di jarinya, hatinya semakin terasa berat. Ia tahu bahwa dalam hidupnya ada 2 jalan yang harus ditempuh, dan kedua-duanya membawa kehancuran. Setiap malam, ia kembali terbayang oleh wajah Dedi, wajah orang yang selama ini mencintainya dan yang kini berada di ambang bahaya. Pada malam ketiga, Rina akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko emas Sumber Rejeki lagi. Ia harus membuat pilihan, dan malam itu adalah malam terakhir. Jalanan kota itu gelap dan sepi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar, seperti mengiringi langkah menuju takdir yang sudah menantinya. Begitu ia tiba di toko, pintu kayu terbuka dengan sendirinya, seperti sudah menunggu kedatangannya. Darto sudah ada di dalam, berdiri tegak dengan senyuman dingin di wajahnya. "Sudah siap, Nona?" tanya Darto dengan suara yang dalam, hampir seperti sebuah peringatan. Rina menatapnya dengan mata penuh keteguhan. "Saya siap. Saya akan membuat pilihan saya malam ini." Darto melangkah maju, matanya menyala dengan kebanggaan. "Baiklah, pilihlah dengan hati-hati, karena pilihan Anda akan menentukan segalanya." Rina menelan ludah, dan dalam hati, ia memutuskan satu hal yang tak akan pernah ia sesali. Namun, apa yang terjadi selanjutnya, ia tak tahu. Semua terasa gelap, dan dunia yang ia kenal seakan menghilang dalam sekejap. Malam itu, Rina berdiri di depan Darto. Matanya yang penuh keteguhan bertemu dengan mata pria tua yang selalu tampak tak tergoyahkan. Keputusannya sudah bulat. Ia tak bisa lagi mundur. Pilihannya sudah ditentukan. Meskipun hatinya merasa hancur dan jiwa-jiwa yang tersembunyi dalam kegelapan itu terus-menerus mengeram di balik dinding-dinding pikirannya. "Apakah Anda sudah siap, Nona?" tanya Darto dengan suara yang seolah penuh makna. Matanya menyeringai licik. Rina mengangguk, meskipun bibirnya terasa kering. "Saya sudah siap," jawabnya dengan suara yang bergetar. Namun ia berusaha untuk tetap tegar. "Saya memilih untuk melepaskan semua yang saya miliki, untuk mengakhiri ini." Darto tersenyum, namun senyumnya kali ini tidak lagi terkesan ramah. Ia menyandarkan tubuhnya ke meja kayu tua, dan memandang Rina dengan tatapan yang sulit dipahami. "Itu keputusan yang sangat berani, Nona. Namun Anda harus tahu, melepaskan semua yang Anda peroleh juga berarti melepaskan orang yang paling Anda cintai." Rina menggigit bibirnya. Suara itu terus menggema dalam pikirannya. Mengorbankan orang yang Anda cintai. Ia menatap cincin pernikahan yang masih melekat di jarinya. Cincin itu bukan hanya tanda cinta, tetapi juga tanda pengorbanan. Sebuah tanda bahwa kehidupan yang ia jalani sekarang adalah hasil dari kontrak yang sangat mengerikan. "Saya ingin mengakhirinya sekarang, Pak Darto. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi," ucapnya dengan tekad. Meskipun di dalam hatinya, rasa takut mulai membengkak. Darto mengangkat alisnya. "Baiklah, Nona. Saya akan melakukan bagian saya, dan Anda akan membayar dengan cara Anda sendiri." Rina merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Angin malam tiba-tiba menjadi semakin dingin, seolah merasuk ke dalam tulangnya. Ia merasa tubuhnya mulai tidak terkendali, seakan seluruh energi dalam dirinya terkuras habis dalam sekejap. "Saya akan memanggil entitas yang telah mengikat Anda dengan perhiasan ini," kata Darto dengan suara yang tegas. "Dan Anda akan melihat bahwa semuanya, setiap emas yang Anda ambil, memiliki harga yang sangat besar." Tiba-tiba, lampu-lampu yang menerangi toko itu mulai berkelap-kelip, dan bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Rina merasa seolah-olah ruang di sekitarnya menyempit, dan udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di kegelapan, sesuatu yang besar dan menakutkan. "Apakah Anda siap, Nona?" Darto bertanya sekali lagi. Matanya menyala dengan cahaya yang tak manusiawi. Rina hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya berdegup sangat kencang. Ia merasa tubuhnya seakan diambil alih oleh kekuatan yang lebih besar,
Dan setiap gerakan yang ia buat terasa semakin sulit. Dunia sekitar berubah menjadi gelap gulita. Tiba-tiba, Rina merasakan kehadiran yang luar biasa di belakangnya. Sebuah bayangan besar, gelap, dan penuh dengan aura yang menakutkan, mulai muncul di sudut toko. Bayangan itu semakin mendekat, dan Rina bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Sosok itu semakin jelas, dan akhirnya, ia bisa melihat wujudnya. Makhluk itu tinggi besar, dengan tubuh yang menyerupai manusia, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Wajah itu seperti dilapisi kabut gelap, hanya sepasang mata yang menyala merah, mengintip dari balik kegelapan. Rasanya, makhluk ini bukanlah sesuatu yang berasal dari dunia ini. Ia berasal dari dimensi yang berbeda, dimensi yang lebih gelap dan lebih menakutkan. Saya datang untuk menuntut pembayaran. Suara makhluk itu bergema di seluruh toko, menggetarkan dinding-dinding kayu. Anda yang telah memanggil saya, dan Anda yang telah terikat dengan kontrak ini. Rina merasa seluruh tubuhnya beku. Makhluk itu bukan hanya hadir di hadapannya, tetapi ia juga merasakannya di dalam jiwanya. Makhluk itu adalah kekuatan yang telah mengikat dirinya, dan kini ia datang untuk menuntut bayaran. Darto berdiri di samping Rina, matanya penuh dengan kebanggaan, seolah ia menunggu saat ini datang. Ini adalah saatnya. Nona, pembayaran Anda sudah tiba. Rina ingin berteriak, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menahan dirinya, membuatnya tak bisa bergerak atau berbicara. Semua yang ia rasakan adalah ketakutan yang luar biasa, dan ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Pembayaran Anda adalah jiwa orang yang Anda cintai, kata makhluk itu, suaranya seperti suara guruh yang menggetarkan. Jadi pilihlah. Anda bisa melepaskan diri dari ikatan ini, tetapi Dedi harus membayar harga yang lebih tinggi. Tubuh Rina terasa sangat lemah, dan pikirannya menjadi kacau. Ia tahu apa yang harus ia pilih. Ia tahu bahwa jika ia ingin keluar dari semuanya, Dedi, tunangannya yang selama ini setia, harus menjadi korban. Namun, perasaan di dalam hatinya berontak, tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Dedi. Tetapi, apakah ia punya pilihan lain? Makhluk itu melangkah mendekat, dan aura gelap yang terpancar semakin kuat. Waktu Anda habis. Nona, Anda harus memilih sekarang. Rina merasa air mata mengalir deras di pipinya. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Setiap keputusan yang ia buat hanya akan menambah penderitaannya. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran setan yang tak terputuskan. Dengan tubuh yang gemetar, ia akhirnya membuka mulut. Suara terisak keluar dengan penuh ketakutan. Saya memilih untuk melepaskan semuanya. Saya tidak ingin kehilangan Dedi. Pada saat itu, makhluk itu mengangkat tangannya yang besar, dan tubuh Rina terasa terangkat ke udara. Bayangan gelap semakin mendekat, dan seluruh toko berubah menjadi lautan kegelapan yang mencekam. Saya akan membebaskan Anda, Nona, kata makhluk itu dengan suara yang terdengar sangat asing. Tetapi, Anda harus membayar dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Rina merasa tubuhnya mulai terlepas dari tanah, tubuhnya menjadi ringan, dan segalanya seakan menghilang di balik tirai kegelapan yang mengelilinginya. Kegelapan itu melingkupi seluruh tubuh Rina, seolah-olah dunia yang ia kenal telah menghilang sepenuhnya. Semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi hitam pekat, dan tubuhnya melayang tanpa kendali, seakan-akan ia tidak lagi menjadi bagian dari dunia nyata. Segala suara teredam dalam kesunyian yang sangat mencekam. Hanya ada suara detak jantungnya yang terdengar begitu keras, menandakan bahwa ia masih hidup, meskipun segala sesuatu di sekitarnya seakan mati. Makhluk itu, yang kini berdiri di hadapannya dengan wujud yang semakin nyata, mengangkat tangannya lebih tinggi. Melepaskan diri dari ikatan ini berarti memilih untuk menyerahkan sesuatu yang lebih besar. Nona, kata suara itu, menggelegar, seolah datang dari kedalaman bumi yang paling gelap. Dan Anda sudah memilih. Sekarang saatnya untuk membayar. Rina merasa perutnya mual, seolah dunia sekitarnya berputar, dan dirinya terjebak di dalam pusaran yang semakin dalam. Apa yang akan terjadi padanya?
Apa yang harus ia bayar untuk kebebasan yang begitu diinginkannya? Setiap pilihan yang ada hanya menyisakan kehancuran, dan semakin ia berusaha berpikir, semakin besar rasa terhimpit yang ia rasakan. Tidak ada yang bisa menghindari pembayaran, lanjut makhluk itu. Hukum ini berlaku bagi semua. Baik Anda kaya atau miskin, berstatus tinggi atau rendah, harga untuk kebebasan adalah sama. Rina merasakan kakinya kembali menyentuh tanah, namun semua itu terasa aneh, seperti ia tidak benar-benar berdiri di dunia nyata. Semua panca inderanya seakan diselimuti kabut, dan bayangan gelap yang mengelilinginya kini mulai terurai. Namun, makhluk itu masih berdiri di depannya, memandangnya dengan tatapan tajam yang penuh dengan kekuatan dan ancaman. "Dedi," bisik Rina dalam hati. Nama tunangannya itu terus berulang di pikirannya, seakan menjadi mantra yang menenangkan. Ia tahu, pilihan yang ia buat, pilihan yang ia anggap untuk menyelamatkan dirinya, akan berakhir dengan pengorbanan yang lebih besar. Namun, ia tidak bisa membayangkan kehilangan Dedi. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa orang yang telah ia cintai selama ini. Di seberang sana, Darto berdiri diam, menyaksikan apa yang terjadi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Seolah-olah ia tahu apa yang sedang berlangsung, namun tetap diam, menunggu keputusan akhir Rina. "Apa yang Anda pilih, Nona?" tanya makhluk itu dengan suara yang menggema, seolah menunggu jawaban Rina yang terakhir. "Kehidupan Anda akan terus berjalan, tetapi Anda harus membayar harga untuk kebebasan Anda." Rina menutup matanya, mencoba mengumpulkan keberanian. Keputusan ini sudah dibuat, dan meskipun ia merasakan ketakutan yang mendalam, ia tidak bisa mundur. "Saya memilih untuk melepaskan semua yang saya miliki." Suasana sekitarnya berubah. Dinding-dinding toko seakan menghilang, dan tiba-tiba saja Rina merasa dirinya berada di sebuah ruang kosong yang luas. Segalanya terasa suram, dengan bayang-bayang yang bergerak di sudut-sudut gelap. Di tengah ruang tersebut, muncul bayangan Dedi. Wajahnya tampak pucat dan bingung, seolah ia terjebak dalam sebuah dimensi yang tidak bisa ia pahami. "Dedi!" seru Rina, berlari menghampirinya. Namun, semakin dekat ia mendekat, semakin jauh Dedi terasa. Seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi mereka untuk bertemu. Dedi menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. Namun ada juga kesedihan yang mendalam di sana. "Rina, apa yang terjadi? Kenapa kita terpisah?" tanya Dedi. Namun suaranya terdengar jauh, seperti terhalang oleh lapisan kegelapan. Rina merasakan perasaan yang sangat pelik. Ia ingin berlari lebih dekat, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Setiap langkah yang ia coba ambil terasa terhambat oleh kekuatan yang tidak terlihat, dan semakin ia mencoba, semakin berat rasanya untuk bergerak. "Ini adalah keputusan Anda, Rina." Suara makhluk itu terdengar lagi, menggema di seluruh ruang kosong itu. Melepaskan diri berarti melepaskan ikatan Anda dengan orang yang paling Anda cintai. Namun, pengorbanan ini tidak akan pernah bisa kembali. Anda akan kehilangan Dedi selamanya. Rina merasa hatinya tercabik. Ia memejamkan mata dan berteriak, seakan ingin memecahkan segala ketakutan yang melingkupinya. "Tidak, saya tidak bisa kehilangan Dedi. Saya tidak bisa hidup tanpa dia." Tiba-tiba, bayangan Dedi itu menghilang, dan hanya ada kesunyian yang menyesakkan. Rina terjatuh ke lutut, tubuhnya terkulai lemah, rasa kehilangan yang mendalam melanda dirinya. Namun, di saat itulah, ia merasakan sebuah kehadiran lain, sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, sesuatu yang mulai merasuk ke dalam dirinya. "Jiwa Anda sudah terlepas, Nona." Suara makhluk itu terdengar sekali lagi, kali ini lebih pelan, namun penuh dengan makna yang sangat mendalam. "Namun harga yang Anda bayar lebih besar dari sekadar kebebasan. Anda telah memilih untuk mengorbankan seseorang yang Anda cintai. Dedi akan pergi dari hidup Anda, dan Anda tidak akan pernah bisa menghubunginya lagi." Rina merasa dunia kembali berputar, dan akhirnya ia terjatuh ke tanah. Semua yang ia rasakan saat itu hanyalah kehilangan, dan rasa pahit yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun, sebelum semuanya gelap, Rina mendengar sebuah suara yang sangat familiar,
Suara Dedi. Rina. Suara itu terdengar di telinganya. Namun kali ini penuh dengan kehangatan dan cinta, seolah Dedi masih ada di sana, meskipun ia tahu itu hanyalah bayangan. Ketika Rina membuka matanya, ia merasa tubuhnya kembali terbaring di lantai toko emas sumber rejeki. Semua terasa hampa dan sunyi, dan hanya ada kegelapan yang mengelilinginya. Ini baru permulaan, Nona. Suara Darto terdengar lagi, seolah menjadi penutup yang menegaskan bahwa perjalanan ini belum selesai. Rina terdiam. Ia telah membayar harga yang sangat mahal, dan meskipun ia merasa lepas dari ikatan itu, ada sesuatu yang dalam dirinya yang tahu bahwa kebebasannya mungkin lebih mahal dari yang ia bayangkan. Hari-hari setelah malam itu, Rina merasakan seolah-olah ia telah memasuki dunia yang berbeda, dunia yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Semua yang terjadi begitu cepat dan gelap. Hingga kini ia merasa seperti seorang asing dalam hidupnya sendiri. Sejak pertemuannya dengan makhluk gelap di toko emas sumber rejeki, segalanya berubah. Namun, apakah ia benar-benar bebas? Rina terbangun pagi itu dengan perasaan kosong yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua keindahan dunia seakan pudar. Meski ia kembali ke kehidupan normal, sesuatu di dalam dirinya telah hilang. Dunia yang ia kenal sebelumnya, penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan harapan, sekarang terasa terbelah oleh kegelapan yang menembus setiap sudut hati dan pikirannya. Dedi, tunangannya yang telah ia pilih untuk selamatkan, sekarang hanyalah kenangan yang semakin memudar. Ia melangkah keluar dari rumah dengan perasaan berat, berusaha melanjutkan hidupnya meski dengan jantung yang kosong. Dedi, pria yang selalu ada untuknya, tidak pernah lagi muncul. Setiap kali ia mencoba menghubunginya, nomor telepon Dedi tidak bisa dihubungi. Semua jejak komunikasi terputus begitu saja, dan ia hanya bisa merasakan adanya ruang hampa yang mengelilinginya. Hanya bayangan Dedi yang menghantui pikirannya. Hidup yang dulu terasa begitu mudah kini terasa sulit untuk dijalani. Rina tidak tahu kemana ia harus melangkah. Seolah-olah dunia di sekitarnya berhenti bergerak. Sementara ia tetap terjebak dalam putaran tak berujung. Namun, ia merasa ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam lagi yang masih mengikutinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi pasti ada. Pada malam kelima setelah kejadian itu, Rina memutuskan untuk kembali mengunjungi toko emas sumber rejeki. Tempat itu seakan menjadi magnet yang menariknya kembali, meskipun ia merasa terintimidasi oleh bayang-bayang kegelapan yang semakin besar di sekitarnya. Malam itu, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menebus semuanya, meskipun ia tidak tahu apa itu. Sesampainya di sana, pintu toko terbuka dengan sendirinya. Kali ini, Rina merasakan sesuatu yang berbeda. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan toko itu tampak lebih gelap. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya masuk lebih dalam, ke dalam kegelapan yang sudah ia coba hindari. Di dalam toko, Darto sudah menunggu. Wajahnya yang penuh dengan kerutan itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hanya ada ketenangan yang mengerikan di matanya, seolah ia sudah menunggu kedatangan Rina. Kembali lagi, Nona? Tanya Darto dengan suara datar. Namun ada makna yang dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya. Rina tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan dan melangkah maju. Saya merasa ada yang salah. Saya merasa hilang. Pak Darto, apa yang telah saya pilih? Apa yang sebenarnya terjadi pada saya? Suaranya bergetar. Namun ia berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Darto menatapnya dengan pandangan yang tajam, hampir seperti bisa melihat langsung ke dalam jiwa Rina. Apa yang Anda rasakan adalah akibat dari pilihan Anda, Nona. Pembayaran Anda belum selesai. Jawabnya dengan tenang. Kebebasan yang Anda raih bukanlah kebebasan yang sesungguhnya. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap tindakan yang Anda ambil. Rina merasa sebuah rasa takut yang semakin mendalam. Harga? Apa maksud Pak Darto? Saya sudah kehilangan Dedi. Apalagi yang saya harus bayar? Apa yang masih belum cukup? Darto tidak segera menjawab. Ia hanya mengamati Rina dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan, seolah ia sedang menilai apa yang ada di dalam diri wanita itu. Setiap tindakan ada konsekuensinya.
Anda mungkin berpikir bahwa Anda sudah bebas. Namun kenyataannya, Anda masih terikat dengan dunia lain, dunia yang tak terlihat oleh mata manusia. Dan dunia itu tak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Rina merasa kakinya goyah. Apa yang sedang Darto bicarakan? Dunia yang tak terlihat? Makhluk yang telah ia temui sebelumnya? Semuanya semakin membingungkan. Jadi, saya belum bebas? Apa yang harus saya lakukan, Pak Darto? Tanyanya dengan nada yang lebih cemas. Darto tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan arti yang mengerikan. Ada satu cara untuk mengakhiri semuanya. Rina. Namun itu berarti Anda harus melepaskan apa yang tersisa dari diri Anda. Rina merasa tubuhnya semakin lemah. Melepaskan? Apa yang tersisa dari diri saya yang bisa saya lepaskan? Ia merasakan kepanikan mulai menyelimuti dirinya. Apa yang Darto maksud dengan kata-katanya itu? Darto berjalan mendekat. Langkahnya berat namun pasti. Rina, kebebasan Anda sudah dimulai dengan pengorbanan besar. Tetapi untuk mengakhiri semua ini, Anda harus mengorbankan lebih dari sekadar jiwa Anda. Anda harus melepaskan semua kenangan tentang Dedi, tentang kebahagiaan Anda, tentang apa yang telah Anda miliki. Suaranya mengalir seperti bisikan, namun mengandung ketegasan yang tidak bisa dibantah. Rina terdiam. Kata-kata Darto seperti mengiris jiwanya. Mengorbankan kenangan? Mengorbankan Dedi yang kini hilang dari hidupnya? Bagaimana mungkin ia bisa melupakan segalanya begitu saja? Apakah itu satu-satunya cara untuk benar-benar bebas? Dedi. Bisiknya pelan. Hatinya merasakan sakit yang dalam. Keputusan yang sudah ia buat dulu kini semakin berat untuk diterima. Jika kebebasannya berarti melupakan Dedi, apakah itu benar-benar kebebasan? Apa artinya hidup tanpa kenangan? Tanpa cinta, tanpa alasan untuk bertahan? Tinggalkan semuanya, Rina, kata Darto sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Tinggalkan kenangan Anda, tinggalkan dunia Anda, dan Anda akan bebas. Rina menutup matanya. Seluruh tubuhnya terasa sangat berat, dan pikirannya terasa terhimpit oleh beban yang begitu besar. Namun, pada saat itulah, sesuatu dalam dirinya terbangun. Sebuah perasaan yang kuat, yang membara, perasaan untuk bertahan. Ia tahu bahwa meskipun segala yang terjadi sangat sulit, ia tidak bisa kehilangan dirinya sendiri. Tidak bisa melupakan Dedi, tidak bisa melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan penuh tekad, ia membuka matanya dan menatap Darto dengan wajah yang tidak lagi takut. Tidak, saya tidak akan melupakan Dedi. Saya tidak akan melupakan hidup saya. Saya telah memilih untuk bertahan, dan saya akan hidup dengan kenangan-kenangan itu, meskipun itu berarti hidup dengan penderitaan. Darto terdiam sejenak, memandang Rina dengan tatapan yang sulit dibaca. Sangat baik, Nona. Anda telah membuat pilihan Anda. Namun, ingatlah, kebebasan itu bukan tanpa harga. Pilihan Anda mungkin akan membawa Anda ke jalan yang lebih panjang dan lebih berat. Tetapi itu adalah jalan yang harus Anda tempuh. Rina menarik napas panjang. Dunia ini memang tidak mudah, dan ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia tidak akan mundur. Tidak akan membiarkan dirinya terjerat dalam kegelapan selamanya. Dengan satu langkah terakhir, Rina meninggalkan toko emas sumber rejeki, dan saat ia melangkah keluar, dunia di sekitarnya terasa berbeda. Meskipun gelap dan penuh dengan bayangan, ia tahu bahwa ia masih memiliki satu hal yang lebih kuat dari segala kegelapan itu, keberanian untuk bertahan. Dan meskipun Dedi hilang dari hidupnya, kenangan tentangnya akan selalu hidup di dalam hati Rina, sebuah kenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh kekuatan yang paling gelap sekalipun.